Melihat orang-orang muncul di langit, penduduk desa tiba-tiba kesal. Keluar ketika penguasa cahaya mencapai ketuhanan. Orang ini adalah tempat kematian mereka. Pria gemuk itu melangkah keluar lebih dulu dan menunjuk pria di langit dengan marah. Siapa kamu? Berani berdiri di depan Lord Guangzhou hari ini. Kami tidak akan membiarkanmu pergi. Penduduk desa mulai melakukannya satu demi satu. Tidak ada banyak seruan di wajah Sai Lao, tapi ekspresi seperti yang diharapkan. Upacara penganugerahan dewa. Selama dipegang, itu pasti akan menarik mata para dewa lain yang mengintip. Mencuri ketuhanan. Penduduk desa juga dipersiapkan dengan baik, dan dua baris orang terbuka dalam sekejap, dan penduduk desa mengeluarkan senjata mereka satu demi satu dan melihat orang-orang yang berdiri di udara. Untuk beberapa saat, suasananya agak canggung. Sai Lao juga menemukan masalahnya. Sepertinya, mereka tidak bisa mengalahkan orang-orang di langit. Kedua belah pihak mengalami kebuntuan untuk sesaat. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka kamu semut memiliki nilai ini untuk menghiburku. Hahaha, apa yang kamu lakukan dengan senjata di bawah sana? Naik dan pukul aku. Bocah di tengah, tidakkah kamu ingin mengabadikan Tuhan dengan sejumlah kecil orang? Sejumlah kecil orang percaya tidak cukup untuk memadatkan ketuhanan. Biarkan mereka keluar, tidak masuk akal bermain denganku di sini. Qin Yichen mengulurkan tangannya untuk menenangkan penduduk desa. Tubuh perlahan melayang ke langit. Di seberang pria berbaju hitam, Qin Yichen berbicara. Kamu adalah bawahan dewa yang mana? Tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku. Aku akan membiarkan mereka mengeluarkan informasi dari mulut mereka nanti. Sebaliknya, pria berbaju hitam itu tampak tenang, menatap Qin Yichen dengan mencibir. Saya tidak berharap menjadi pembangkit tenaga listrik di tingkat Templar. Namun, tingkat Satria tidak cukup untuk menjadi dewa. Seperti yang dia katakan, pria berbaju hitam itu mengulurkan tangannya, dan di tangannya, awan darah merah cerah dengan tenang mencair. Tidak lama kemudian, napas aneh diam-diam muncul di tangannya. Saya melihat hantu berjubah merah marun muncul. Tuan Dewa Darah, ketuhanan hari ini adalah penghormatanku untukmu. Su Ying melirik hantu dewa yang masih berkeliaran, lalu melirik Qin Yichen lagi, dan melambai tiba-tiba. Bawa kembali ketuhanan dan segel utusan kiri. Kabut darah yang mengerikan langsung menyelimuti pria berbaju hitam itu. Di sampingnya, berjam-jam berlalu. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan samar, hanya tersenyum. Kekuatan iman. Dia belum melakukan kontak dengan penggunaan kekuatan iman ini, dan Qin Yichen juga sedikit ingin melihat pihak lain menggunakan metode. Selama mereka mendapatkan ketuhanan, penduduk desa di desa-desa ini juga dapat meminjam kekuatan ketuhanan. Pada saat itu, penduduk desa yang tampaknya biasa ini juga akan menjadi kekuatan yang tidak dapat diabaikan. Terlebih lagi, sebelum mereka meminjam kekuatan iman, mereka hanyalah orang biasa, dan tidak ada yang akan menyadari keberadaan mereka. Ini adalah tentara kejutan. Signifikansi strategisnya luar biasa. Kamu mundur dan menunggu akhir pertempuran di sisi ini, dan kemudian melanjutkan upacara dewa yang diberikan. Qin Yichen memberi perintah, dan kemudian dia memusatkan perhatiannya pada pria berbaju hitam. Saat kabut darah menghilang dengan tenang, napas pria berbaju hitam meroket dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, Qin Yichen merasakan tekanan. Kekuatan ini telah mendekati menunggang kuda putih spesial. Beberapa saat yang lalu, dia hanya kekuatan menengah ke bawah. Aku tidak menyangka kekuatan iman ini memiliki efek seperti itu. Biarkan aku mencoba kekuatanmu. Termotivasi oleh satu pemikiran. Sebuah bayangan pedang ilusi diam-diam muncul di udara. Bilah tajam menembus udara dan menebas ke arah tenggorokan pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam itu tertawa aneh. Terima kasih, Dewa Darah Dewa. Hari ini aku pasti akan membawa dewa ini ke orang dewasa. Saya melihat pria berbaju hitam itu sudah penuh dengan pembuluh darah pada saat ini, dan seluruh tubuhnya tampak matang, menunjukkan warna merah cerah yang aneh. Sebelum kabut darah diserap, pria berbaju hitam itu berhenti terlebih dahulu. Tubuhnya telah mencapai batas daya tahan. Jika dia menghirup kekuatan iman, dia akan meledak dan mati jika Qin Yichen tidak perlu melakukannya. Mata merah menatap pedang terbang itu. Klik. Dengan suara renyah, bilahnya hancur. Puing-puing berserakan di seluruh tanah. Qin Yichen sedikit mengangguk. Kekuatan iman adalah cara yang baik untuk menggunakannya. Mari kita coba kekuatannya saat ini lagi. Qin Yichen tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Pria berpakaian hitam itu bereaksi sangat cepat, meninju ke belakang, dan suara teredam menyebar sebelum siulan udara. Ledakan. Tinju itu tertangkap. Qin Yichen masih mengangguk. Tidak buruk. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba meraih lengan Qin Yichen dan mengangkat tangannya yang lain tinggi-tinggi. Kabut darah mengalir ke langit di sepanjang lengan, berkumpul menjadi bentuk pisau pendek, dan jatuh ke dada Qin Yichen. Pergi ke neraka. Qin Yichen sedikit mengguncang lengannya, menjabat tangan pria berbaju hitam, meraih kepala pria berbaju hitam, dan menekan. Anda. Pria berbaju hitam itu tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi,
dan pisau pendek di tangannya juga jatuh ke tanah. Punggungnya menggosok tanah untuk sementara waktu, lumpur dan sisa-sisa rumput memercik. Tapak. Menginjak dada pria berbaju hitam, Qin Yichen mengangkat tangannya. Awan gelap memenuhi bidang pandang pria berbaju hitam. Jika ini adalah eksistensi seperti senjata ajaib, menghancurkan kepala, bahkan dewa darah dewa tidak akan bisa menyelamatkannya. Pria berbaju hitam itu menarik kepalanya tanpa sadar, dan kabut darah berkumpul menjadi baju besi di wajahnya, menutupi semua yang jatuh. Qin Yichen tertawa, melepaskan kakinya, dan mundur beberapa langkah. Mengapa kamu begitu rentan sehingga kamu ingin menghindari bahkan kotoran? Lumpur. Bukan senjata tersembunyi. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba meraih wajahnya, dan bau lumpur muncul di wajahnya. Pria berbaju hitam itu membeku. Sebagai penganut dewa darah, aku benar-benar diejek hari ini oleh orang yang bahkan tidak memiliki ketuhanan. Ini hanya rasa malu. Pria berbaju hitam itu merobek bajunya, memperlihatkan tubuhnya yang sudah memerah. Di punggungnya, 2 semburan darah tiba-tiba keluar, seperti lengan, perlahan melambai. Qin Yichen melirik, mengerutkan kening. Apakah ini metode khusus dewa darah? Saya tidak tahu kemampuan seperti apa yang dapat diberikan oleh orang percaya setelah saya memiliki ketuhanan. Qin Yichen masih berpikir, dan penduduk desa di kejauhan berseru. Tuan Guangzhou, hati-hati. Di mata mereka, Qin Yichen berdiri di tempat seperti itu, dan pria berbaju hitam melompat, dan tangan darah di belakangnya tiba-tiba melonjak, berubah menjadi 1000 bilah tajam, menebas ke arah Qin Yichen dengan kekuatan jalan besar. Tuan Guangzhou, ada apa? Pria gemuk itu tampak cemas. Menurutnya, dia harus terus mengejar dan memukuli anjing itu setelah dia baru saja berhasil dalam konfrontasi. Tapi Qin Yichen tidak hanya tidak melakukan serangan balik, tetapi juga memberikan kesempatan yang begitu besar, hanya diam-diam mengawasi lawan, menunggu lawan melakukan serangan balik. Sai Lao melihat sekeliling dan tiba-tiba menepuk kepalanya. Begitu, hanya Tuhan yang bisa bersaing dengan Tuhan. Tuan Guangzhou belum memperoleh ketuhanan. Dia hanyalah manusia biasa seperti kita. Pria berbaju hitam menggunakan kekuatan iman. Dikatakan bahwa hal ini dapat membatalkan kekuatan orang lain. Lord Guangzhou pasti menderita kerugian gelap setelah konfrontasi dan harus menyerah. Mendengar kata-kata Sai Lao, semua orang semakin panik. Apalagi pria gendut itu menghentakkan kakinya dengan tergesa-gesa. Lalu apa yang harus dilakukan? Kita tidak bisa begitu saja melihat Lord Guangzhou ditipu oleh orang seperti ini. Kita harus melakukan sesuatu.